Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma anak cucu yang diberkati. Kita mengucap syukur pada pagi ini kita jumpa lagi dalam sapaan pagi Bahtera Kasih. Saya percaya kita semua dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan. Ada kekuatan, ada kesehatan yang Tuhan berikan buat kita untuk memperlengkapi kita dan memampukan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan pada hari ini. Tetapi sebelumnya seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita percaya dari dalam firman ini ada pemahaman, ada pengertian yang baik membuat kita semakin mengetahui dan mengenal apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali lagi mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan kami percaya di dalamnya kami diberkati. Untuk itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kidung Agung pasal 6. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu, kita baca bersama di bawah judul perikop Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Kita mulai. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripada aku sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini sebagaimana judul perikopnya menyatakan bahwa mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Nah, ini dia. Kitab Kidung Agung ini memang menceritakan tentang dua insan manusia yang saling memuji, yang menyatakan cinta kasih di antara mereka. Dan dalam pasal 6 ayat 4 sampai dengan 10 ini, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Dia katakan, cantik engkau manisku. Wah, luar biasa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Puji-pujian yang positif. Puji-pujian yang membangun pasangannya. Itu dia perlihatkan dalam setiap syair-syair yang dituliskan dan dinyatakan kepada pasangannya. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan. Wah, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apa yang mau kita pelajari dari puji-pujian seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan? Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hari ini, teristimewa dan secara khusus, saya ingin mengajak kita memulai perenungan dari dalam keluarga. Hubungan antara suami istri. Biasanya yang terjadi dalam hubungan suami istri itu, sebelum mereka menikah, ketika masih berpacaran, hal yang sama seringkali terjadi. Bagaimana sang laki-laki memuji-muji sang perempuan. Mengatakan, begitu cantik engkau, begitu indah engkau. Oh, pokoknya tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Persoalannya adalah
Apakah ketika engkau sudah masuk dalam kehidupan rumah tanggamu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ini dia. Apakah masih ada puji-pujian itu kepada pasangan? Masihkah sama dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, ketika engkau mengatakan cantiknya engkau manisku? Masihkah ada ucapan itu dalam kehidupan kita, di tengah kehidupan rumah tangga kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak lewat bacaan ini kita mau diajarkan bahwa kalau mungkin sudah tidak dengan ucapan-ucapan yang memuji akan pasangan kita, tetapi paling tidak melalui perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menghargai pasangan kita. Nah, itu dia. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, kita menopang dan mendukung dia. Dan itu juga merupakan bagian daripada bagaimana kita tetap memelihara rasa kagum kita dengan pasangan kita. Jangan sampai yang terjadi, sonda ada puji-pujian, perbuatan juga tidak ada untuk mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bahaya. Kalau ini yang terjadi, Bapak Ibu, sudah tepat Anda mendengar firman Tuhan pagi ini. Cepat kembalikan rasa cintamu, perbuatanmu yang engkau nyatakan beberapa puluh tahun yang lalu. Sekali lagi, kalau engkau sudah mungkin merasa, kayaknya sudah tidak pas lagi dia mau memuji-muji dengan mengatakan cantiknya engkau, padahal pasangan sok keriput. Jangan berpikir seperti itu. Bicara tentang kecantikan, para ahli bilang begini, bahwa kecantikan itu bukan yang tampak dari luar, tetapi apa yang keluar dari dalam. Itu dia. Dan biasa orang bilang dengan inner beauty. Itu dia. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan melihat apa yang tampak dari luar. Karena yang tampak dari luar itu pasti akan berubah. Pasti akan berubah seiring waktu, seiring bulan, tahun, pasti akan berubah. Semuanya akan berubah. Tetapi kecantikan yang dari dalam itu tidak pernah berubah. Dan itu yang mau kita puji. Itu yang mau kita nyatakan lewat perbuatan kita untuk mengatakan betapa kita tetap mencintai dan mengasihi dia. Dalam segala kekurangan dan kelebihan yang ia punya, cinta kita tidak pernah berkurang sedikit pun. Itu yang benar dalam membangun kehidupan rumah tangga, dalam membangun kehidupan bersama dengan pasangan kita. Demikian juga sebagai seorang yang dipuji, sebagai seorang yang disayangi dan dikasihi. Demikian juga bagaimana kita membawa diri kita dengan pasangan kita juga turut memuji melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Kalau bacaan ini mengatakan mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, maka demikian juga dalam hidup ini mempelai laki-laki, para suami memuji para istri, sebaliknya para istri juga memuji para suami. Jangan hanya ingin dipuji, jangan hanya ingin diperhatikan, jangan hanya ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari pasanganmu, lalu kemudian ketika engkau melihat kekurangan yang engkau tidak mau menerima hal itu. Tidak seperti itu. Tetapi justru di dalam kekurangan yang ia miliki, disitulah kesempatanmu hadir untuk memperlengkapinya dan menyempurnakannya. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, dalam kehidupan rumah tanggamu, biasakanlah satu dengan yang lainnya untuk saling memuji. Apakah itu lewat perkataan, apakah itu lewat perbuatan, tetapi yang pasti adalah hargai pasanganmu. Jangan sampai pasanganmu sudah kerja satu harian, dia sudah bergelut, berjibaku mencari nafkah untukmu dan anak-anakmu, untuk keluarga, tetapi ketika dia pulang tidak ada penghargaan sedikit pun kepada dia. Atau sebaliknya, ketika istrimu seharian dia sudah urus rumah tangga, mungkin dia juga seorang pekerja di areal publik, dan dia juga berusaha, lalu kemudian ketika kita berjumpa dengan dia, tidak ada penghargaan kita kepada dia. Nah, hal ini lewat bacaan firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, sebesar dan sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh pasangan hidupmu, oleh suamimu, oleh istrimu, hargai itu. Itu akan menjadi sesuatu yang indah ketika engkau katakan, aduh, luar biasa ya papa ini ya,
sudah bekerja untuk keluarga kita, luar biasa. Nah, ini kan senang, dia pulang dengan semangat, demikian juga sang istri. Waduh, luar biasa, mama ini sudah ibu rumah tangga, tapi juga masih melakukan tugas tanggung jawab, pekerjaan juga dilakukan, tanggung jawab dalam rumah juga dilakukan. Luar biasa mama ini. Itu dia, puji-pujian yang membangun satu dengan yang lainnya. Kalau sekali lagi, kalau memang saudara sudah malu-malu memuji-muji, karena mungkin ya ada banyak orang juga, apalagi kita orang-orang timur ini kadang-kadang berpikir, sudahlah, janganlah terlalu mengumbar-umbar pujian, lebih bagus lewat perbuatan. Lewat perbuatan pun itu hal yang baik. Perlihatkan dengan sungguh-sungguh. Suami pulang buat teh. Istri dilihat capek-capek, tawarkan minum teh, dibuatkan juga. Jadi jangan cuma istri yang buat teh, suami juga bisa buat teh untuk istri. Begitu. Kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga terbangun satu komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda lihat ketika Anda lakukan itu dalam kehidupan Anda sebagai suami istri, itu akan berdampak bagi anak-anak Anda. Bagaimana mereka melihat harmonisnya hubungan di antara orang tuanya, dan pada akhirnya hal itu juga membuat mereka terbayang dalam diri mereka, terbekali. Maka ketika satu waktu mereka dewasa dan mereka membangun rumah tangga, mereka juga akan membangun satu rumah tangga yang baik. Sebaliknya, kalau Anda memperlihatkan satu hubungan yang tidak harmonis, setiap hari cekcok, setiap hari baku, berantem, berkelahi, satu waktu Anda akan melihat rumah tangga anak-anak Anda juga akan mirip seperti apa yang Anda jalan. Lalu Anda terperangah dan kaget. Kenapa rumah tangga kalian begini? Lalu tiba-tiba anak Anda katakan, saya lihat bapak sama mama juga begitu. Itu kan? Tapi kalau Anda lakukan yang baik, maka dia juga akan katakan, ya, rumah tangga saya Pak, Ma, baik karena saya mencontoh dan meladani papa mama. Itu dia yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan keseharian kita, di tengah pekerjaan dan pelayanan kita. Mungkin kita belum masuk dalam kehidupan rumah tangga. Saudara belum masuk dalam kehidupan rumah tangga, lalu kemudian di dalam saudara membangun hubungan kerja, relasi dengan orang-orang di sekitar Anda, hubungan pelayanan dengan orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa untuk senantiasa menghargai dan memuji pekerjaan rekan Anda. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya, sekali lagi Anda hadir untuk turut menopang setiap pekerjaan dan pelayanan yang ada. Jangan sebaliknya, orang sudah berusaha, orang sudah melakukan tugas tanggung jawabnya, lalu Anda katakan, tidak ada yang dia buat. Anda selalu berpikiran negatif terhadap orang itu. Jangan seperti itu. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita mau diajarkan bagaimana kita belajar menghargai jerih payah orang lain. Bagaimana kita menghargai rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Lalu kemudian ketika orang merasa dihargai, dia akan termotivasi, dia akan melakukan yang terbaik lagi dalam tugas tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam setiap tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan hari ini, yang engkau akan kerjakan dan lakukan, ingat satu hal, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Itu. Dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, apapun pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini, tugas tanggung jawab yang engkau akan lakukan hari ini, ingat, lakukan yang terbaik buat Tuhan, dan ketika orang lain bekerja bersama dengan engkau, hargai dan puji pekerjaan. Itu dia. Maka dengan demikian kita hadir di dalam dunia ini benar. Kita menjadi sosok pribadi yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi sesama kita. Dan di atas semua itu, sekali lagi di tengah berbagai jeripaya kita, bukan kita yang lebih besar, kita mau katakan, Tuhan, Engkau yang lebih besar. Artinya, di setiap jeripaya kita, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Lalu bagaimana dengan engkau? Ingat satu hal, engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan tetap terus membawa engkau ke masa depan. Masa depan yang disediakan Tuhan, masa depan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami belajar untuk menghargai
dan memuji pekerjaan dan pelayanan pasangan hidup kami, suami, istri, juga dalam kehidupan keluarga, orang tua, anak-anak, bahkan dalam kehidupan pekerjaan dengan rekan-rekan kerja, rekan sepelayanan. Kami boleh saling menopang, mendukung satu dengan yang lainnya. Ajar kami, pimpin kami, agar kami senantiasa mau menghargai pekerjaan orang lain. Dan kami percaya juga, biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Hamba percaya apa yang dilakukan oleh setiap pribadi, oleh setiap umat-Mu, tidak akan sia-sia karena Engkau Tuhan Allah yang adil. Engkau Tuhan yang akan memperhatikan kehidupan mereka, membawa mereka ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit, damai sejahtera Tuhan biarlah bersama dengan mereka. Pekerjaan dan pelayanan yang akan kami lakukan hari ini, kami serahkan semua ke dalam tuntunan pimpinan kuasa kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.